Beberapa perusahaan memiliki banyak dana, bahkan memiliki model bisnis, tetapi gagal dalam bisnisnya. Sehingga, Bill Gross meneliti apakah faktor yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan tersebut. Hasil dari penelitiannya, yang paling berpengaruh pertama adalah waktu terhadap kesuksesan atau kegagalan perusahaan dengan persentase 42%. Yang menempati urutan kedua adalah tim atau eksekusi. Kemudian, disusul dengan ide yang unik yang berbeda dengan yang lain. Dua yang terakhir adalah model bisnis dan dana, karena bisnis bisa dimulai tanpa model bisnis dan menambahkannya ketika ada kebutuhan. Pendanaan juga hal yang sama, karena jika di awal usaha memiliki dana yang kurang, tetapi bisnis dapat berkembang baik, tidak akan menjadi masalah. Hal ini karena penggalangan dana untuk bisnis sekarang tidak begitu sulit. Dalam presentasinya, Bill Gross juga mencontohkan perusahaan yang gagal, seperti Z.com yang merupakan sebuah perusahaan hiburan online. Perusahaan tersebut memiliki dana yang cukup, model bisnis yang bagus, bahkan memiliki kontrak dengan bintang Hollywood. Hanya masalah waktu atau timing. 2 tahun kemudian, setelah perusahaan berhenti, muncullah YouTube yang bisa sukses hingga sekarang setelah kemudahan akses untuk video online lebih mudah. Bahkan, YouTube tidak memiliki model bisnis saat awal memulai bisnis. Jadi, kesimpulannya, tim atau eksekusi itu memang sangat penting. Ide juga berpengaruh. Tapi, waktu jauh lebih penting dan cara terbaik untuk memilih waktu yang tepat adalah dengan melihat apakah konsumen benar-benar siap untuk menerima produk kita. Kemudian, coba kita analisis bisnis Putri Tanjung. Di sini, kami memberikan 5 peringkat faktor. Yang pertama adalah ide. FYI, Putri Tanjung memulai bisnisnya sejak usia 15 tahun loh, dengan membuat event organizer bersama teman-temannya. Dari ide ini, kemudian ia melihat adanya peluang usaha. Faktor yang kedua yaitu model bisnis. Dalam mengembangkan bisnisnya, ia ingin memunculkan ide-ide kreatif dan dukungan tentang dunia bisnis kepada anak-anak muda milenial. Sehingga di dalam bisnisnya, creativepreneur dikemas secara berbeda daripada bisnis lainnya. Faktor yang ketiga adalah tim. Setelah mempunyai ide dan model bisnis, Putri bersama tim membuat konten-konten yang selain inspiratif, juga entertaining. Putri Tanjung bahkan pernah berkata bahwa dia tidak akan sukses tanpa timnya yang kebanyakan adalah anak muda dengan ide-ide yang masih fresh. Faktor keempat adalah timing. Saat awal dirintis, bisnis Putri Tanjung bernama El Paradiso. Sebenarnya itu secara timing kurang pas saat itu. Tapi sekarang berbalik. Setelah ganti nama menjadi Creativepreneur Event Creator, timingnya sangat pas, hadir sesuai kebutuhan milenial. Faktor yang terakhir yaitu pendanaan. Ini merupakan faktor terakhir, karena Putri ketika mengawali karirnya tidak memiliki modal. Ia hanya mengandalkan uang yang dibayarkan oleh klien ketika menyewa jasanya. Ia juga mencari sponsor, namun gagal. Selain itu, dalam memulai bisnisnya, ia juga pernah mengalami kerugian sebesar 800 juta loh. Fun fact-nya, Putri sama sekali tidak meminta bantuan modal dari ayahnya sang pengusaha sukses Pak Hairul Tanjung. Hebat bukan? Teman-teman, jangan ragu mulai bisnis ya. Yuk jadi sukses kayak Putri Tanjung.